Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad amma ba'du. Kembali lagi di Kang Cep Channel. Sebelumnya kita membahas bahasan tentang arahan-arahan yang bisa menjadikan kita bahagia, bisa menjadikan kita sukses baik di dunia ataupun akhirat kita. Ada 5 arahan yang mesti kita ilmui, yang mesti kita terus ulang-ulang, terus kita praktek. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah tindakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah berkaitan dengan kebiasaan. Kita tahu bersama bahwa kebiasaan itu bisa menjadikan seorang sukses, ya. Bagaimana agar kita mengilmui kebiasaan atau memahami kebiasaan? Mari kita mulai dan kita bahas. Di beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait kebiasaan ini. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu perbuatan begitu ya, yang dilakukan ya, dan dilakukan itu berulang-ulang, atau bagaimana seorang itu merespon situasi dalam bagaimana atau dalam keadaan apapun begitu ya. Baik itu situasinya misalnya membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita bahagia gitu ya. Yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan sendiri dibagi menjadi 2 ya, sahabat-sahabat. Yang pertama ada kebiasaan yang baik ya. Contoh kebiasaan yang baik, orangnya sopan begitu ya. Orangnya menyenangkan, humoris begitu ya. Itu kebiasaan yang baik. Yang kedua adalah kebiasaan yang buruk. Dia mah pemarah misalnya begitu ya. Dia mah suka berbohong begitu ya. Itu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan itu kalau dilakukan secara individu atau personal atau pribadi, dia akan berefek kepada pribadi tersebut. Jika kebiasaan itu dilakukan oleh 1 orang, menular 2 orang, 3 orang, bahkan banyak begitu ya, maka kita kenalnya dengan adat istiadat atau budaya ya. Makanya misal di orang Sunda begitu ya, di suku Sunda ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang Sunda. Apa itu? Berehan begitu ya, mudah senyum begitu ya. Maka adat istiadatnya orang Sunda itu lembut ya. Mangga tipayun begitu ya. Mangga kapayunan begitu ya. Nah, itu lembut. Beda misalnya dengan orang Batak misalnya gitu ya. Punten walaupun saya orang Batak karena saya sempat berdiskusi dengan orang Batak begitu ya. Nah, orang Batak beda dengan orang Sunda gitu ya. Ciri-ciri khasnya ketika berbicara itu tegas ya, keras begitu kan ya. Seperti itu ya. Nah, kebiasaan ini akan mengubah nasib kita ke depan ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi apa, tergantung kebiasaan kita. Kalaulah misalnya kebiasaan kita baik, maka nasibnya pun akan baik. Ketika kebiasaan kita buruk, maka nauzubillahi min zalik ya, nasib kita juga bisa menjadi buruk begitu ya. Contoh, orang yang malas misalnya ya, dalam kehidupannya itu menghabiskan waktunya dengan malas-malasan, maka ke depan begitu ya, ya akan seperti itu kalau tidak dirubah gitu ya. Walaupun ada orang yang berpendapat orang yang jenius itu sebetulnya orang yang malas ya, tapi dalam arti malas ini dalam kita memandangnya dalam pandangan yang lain mungkin ya. Seorang malas itu bisa jadi jenius ketika dia
mencari hal yang bisa mempercepat sebuah pekerjaan misalnya gitu ya. Saya teh males nih kemanapun jalan kaki gitu kan ya. Maka dia akan bagaimana kalau membuat sebuah alat yang bisa mempercepat perjalanan kita. Lahirlah sepeda, lahirlah motor, mobil gitu ya. Ibadah haji ya, tahun-tahun dulu ibadah haji itu berbulan-bulan, tapi manusia itu berkembang dan menciptakan pesawat begitu ya. Maka satu hari perjalanan langsung bisa sampai begitu ya. Nah seperti itu. Nah lantas bagaimana kita supaya memiliki kebiasaan yang baik, yang mengarahkan kita memiliki karakter yang baik, yang mengarahkan kita mendapatkan nasib yang baik ya. Yang pertama terkhusus ya bagi orang mukmin, yang orang muslim ya, adalah memperbaiki niat gitu ya. Atau kalau bahasa yang lainnya ya, agama lain mungkin ya, motivasi ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu apa motivasinya? Kalau dalam Islam, seorang mukmin niatnya apa? Saya misalnya ingin ke depan itu menjadi seorang pembicara. Hal yang mesti dilakukan seorang pembicara adalah berlatih, adalah selalu membaca gitu ya, banyak membaca. Karena seorang tidak akan bisa menjadi pembicara kalaulah dia tidak mengisi dirinya, otaknya, penglihatannya gitu kan ya, jiwanya dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat begitu ya. Ambil contoh misalnya seorang guru tahsin ya. Nah, seorang guru tahsin Al-Qur'an ya. Nah, ini sedikit saya bocorkan karena saya juga termasuk salah satu pengajar tahsin. Tahsin ya, hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya membaguskan ya. Jadi tahsinul Quran adalah bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Seorang guru tahsin maka dia akan membekali dirinya dengan ilmu tahsin. Apa saja ilmu tahsin? Makharijul hurufnya gitu kan ya, tempat keluar hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, idgham, iqlab, ikhfa begitu ya, waqaf dan ibtida, ada ayat-ayat gharib. Nah, ilmu itu harus dia pelajari sebelum dia mengajarkan orang lain begitu ya. Nah, saya sambil lihat materi yang sudah saya bikin. Nah, sekali lagi kebiasaan itu dibagi menjadi dua. Ada kebiasaan positif, ada kebiasaan yang negatif ya. Kebiasaan positif perlu kita awali dengan niat yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kita selalu melakukannya ya. Bahkan ada yang menyampaikan seperti ini. Saya lebih takut kepada orang yang menguasai 3 jurus gitu, atau 2 jurus atau 1 jurus yang dia itu dilakukan berulang-ulang, daripada orang yang menguasai banyak jurus begitu ya tapi tidak diulang-ulang. Nah, untuk memiliki kebiasaan yang baik ya tentunya adalah dengan latihan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan ya. Tapi bagaimana takut salah? Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Lakukan, ulang, lakukan, ulang begitu ya. Bukankah ketika seorang bayi ya, bayi itu belum bisa jalan ya, maka si bayi itu akan mapai begitu ya. Apa mapai itu ya? Sedikit-sedikit terus jalan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, setelah jalan, lari begitu ya, kesana kemari begitu. Nah, itu dilakukan berulang-ulang ya. Jadi hal yang kedua untuk memiliki kebiasaan yang baik adalah latihan, ulang, latihan, ulang, latihan, ulang. Terus seperti itu ya, sampai menjadi mahir. Hal yang ketiga yang tidak jangan dilupakan adalah doa. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang muslim, doa itu adalah asilahul mukmin. Doa itu adalah kekuatan orang yang beriman, karena
hubungan dia dengan Allah tersambung begitu ya. Doa itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita itu butuh dengan pertolongan, butuh dengan arahan, butuh cahaya ya. Dan itu diberikan oleh Rob ya, Rabbil alamin, Rabbul alamin ya, Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Satu niat, kedua latihan ulang, dan yang ketiga adalah doa ya. Ambil contoh misalnya, kita bagi orang yang mukmin, bagi seorang muslim, kita itu memiliki suri tauladan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ini ada sebuah buku ya yang dikarang oleh Michael Hart dan memposisikan Rasulullah itu di pertama ya, orang yang pertama yang mengubah dunia. Karena apa? Beliau itu luar biasa ya. Banyak sekali pembaharuan, banyak sekali akhlak, banyak sekali yang beliau torehkan dalam kehidupan ya, dan dicontoh oleh kita sebagai umatnya ya. Nah, Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika mudanya itu beliau dikenal dengan kejujurannya, dengan keramahannya, bagernya gitu ya. Kalau bahasa kita mah, kalau bahasa Sunda ya, cager, bager, bener, pinter. Nah, suatu ketika ada permasalahan di Quraisy pada saat itu. Kaumnya itu berselisih bagai siapa yang bisa meletakkan batu hitam gitu ya. Nah, batu hitam itu bergeser ya dari tempatnya ya. Hajar Aswad gitu ya. Nah, maka siapa nih? Nah, itu aja ya. Saat itu Nabi Muhammad yang diutus. Bagaimana agar adil? Nah, Rasulullah mengambil sorbannya, meletakkannya si batu itu di sorbannya, dan diiringi oleh diambil ya oleh pemuka-pemuka agama. Nah, diletakkan di tengah-tengah. Nah, ini adalah keadilan. Itu Rasulullah ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah atau contoh-contoh teladan-teladan yang kita bisa ambil dari Rasulullah ya. Nah, bisa kita mengetahuinya dalam sirah nabawiyah ya. Silahkan ambil di internet juga banyak mungkin ya. Atau kalau misalnya mau, boleh di kolom komentar ya, emailnya nanti saya akan kasih juga bisa begitu ya, dalam bentuk PDF. Nah, itu Rasulullah. Ambil contoh juga orang yang hidup sekarang, bagaimana ketika dia itu memiliki kebiasaan yang baik begitu ya, dan dia bisa sukses. Contoh misalnya mungkin orang ya, sedikit sekali yang tidak mengetahui Ronaldo. Dalam artian banyak sekali orang yang mengetahui Cristiano Ronaldo. Pemain apa? Pemain bulu tangkis? Oh bukan ya. Cristiano Ronaldo itu adalah pemain bola. Kenapa Cristiano Ronaldo ini bisa sukses nasibnya begitu ya? Bahkan dalam sebuah jurnal ya, yang saya juga belum baca jurnalnya, tapi saya mendengar ya, salah satu ustadz menyampaikan kentut Ronaldo itu dibayar ya sampai miliaran ya kalau ketahuan, katanya begitu ya. Nah, bahkan Ronaldo itu ketika dia minum begitu ya, si minumannya itu omsetnya bisa naik ya. Dulu mungkin sempat ya viral, ada Ronaldo sedang akan melakukan jumpa pers, menggeser minuman, dan si minuman yang digeser itu langsung turun itunya omsetnya begitu ya. Nah, kenapa Cristiano Ronaldo bisa sukses? Karena kebiasaannya bermain bola. Dia berlatih berulang, berlatih berulang begitu ya. Orang misalnya ya,
Ambil contoh lain, Cristiano Ronaldo itu kan pemain bola ya. Orang yang dia itu dalam menyampaikannya baik gitu ya. Misalnya seorang guru yang guru tersebut diminati oleh murid-muridnya, dicintai oleh murid-muridnya, menyampaikannya itu sangat luar biasa. Yakinlah awal-awalnya pasti kaku begitu. Awalnya pasti tidak pede, tapi kekurangannya itu dia tutup dengan kelebihannya. Oh, saya kekurangannya di sini. Oh, saya kekurangannya di sini. Maka terus belajar, 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 maka dia menjadi ahli. Ya. Contoh lagi, seorang yang memiliki badan atletis, badannya bagus, baik, ya. Yakinlah orang tersebut yang punya badan body goals gitu ya, badannya bagus, latihannya itu luar biasa ya. Biasanya binaragawan, dia itu melewati rintangan-rintangan yang tidak sedikit begitu ya. Atau misalnya orang yang tadinya mohon maaf gemuk sangat gitu ya, gemuk banget ya, tapi dia turun berat badannya sampai ideal, pasti itu perjuangannya sangat luar biasa begitu ya. Itu saja yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Jadi kebiasaan itu dibagi dua ya. Jadi kebiasaan yang positif, kebiasaan yang negatif, tergantung kita mau milih yang mana. Kalau mau baik ya akan mengubah nasib kita gitu ya. Kalau mau buruk ya nasib kita juga buruk begitu ya. Lantas bagaimana agar kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mengantarkan kita kepada suksesan? Satu, niat ya, motivasi, faktor motivasi. Yang kedua, latihan dan terus ulang. Latihan, ulang, latihan, ulang, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Dan yang ketiga adalah doa. Ya, bahkan dalam Islam doa ruhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita memiliki kebiasaan yang terbaik, dan kebiasaan yang baik tergantung kita ya. Tidak lupa mari kita tingkatkan membaca ya. Mari kita tingkatkan kegemaran kita membaca. Membaca untuk memperbaiki kita, membaca untuk memotivasi kita, membaca untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Selamat beraktivitas ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jikalau tayangan channel ini bermanfaat, silahkan like, subscribe ya, subscribe atau subrek lah gitunya biar mudah, subrek, komentar positif ya, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.